Oke, kita langsung lanjut ke Pak Nurkolis. Kalau tadi kita lihat ada kehadiran ya, ini kan termasuk reaksi dari Vladimir Putin soal Timur Tengah. Itu apa yang bisa kita baca ya dari langkah Putin ini? Sebenarnya Putin ke Timur Tengah itu lebih pada yang terutama adalah kepentingan Rusia sendiri yang terutama. Betul bahwa dia punya kepedulian terhadap apa yang terjadi di Gaza, tapi sebenarnya yang paling penting adalah kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Yang pertama adalah persoalan minyak. Kita tahu bahwa Rusia termasuk dalam OPEC Plus ya. Jadi dia punya kepentingan untuk bagaimana Arab Saudi untuk tidak menambah produksi minyak sehingga harga minyak tetap tinggi. Jadi tetap agar tentu kita tahu ada upaya Barat, bagaimana negara-negara Barat itu berupaya menekan Arab Saudi agar minyak itu ditambah produksinya supaya harganya tidak naik sebagai imbas dari perang di Ukraina. Oke, nah pengaruhnya terhadap konflik Palestina dan Israel ini? Ini yang kedua, apa? yang terkait dengan Gaza ini sebenarnya Rusia berupaya untuk memainkan dua kartu. Putin mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Netanyahu, bahkan punya hubungan pribadi. Artinya persahabatan itu bersifat pribadi. Kemudian di sisi lain Putin juga mempunyai hubungan yang baik dengan Hamas. Bahkan Hamas sejak meletusnya perang Ukraina itu Hamas sudah 3 kali datang ke Moskow. Dan sejak serangan dan sejak mulainya invasi atau pertempuran antara Israel dan Hamas ini pada 7 Oktober kemarin, itu Hamas sudah sempat juga datang ke Moskow, diterima oleh Putin, dan ini sempat membuat geram Netanyahu. Dan ketika negara-negara Barat, Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman, Prancis berlomba-lomba untuk menenangkan Netanyahu atau ikut memberikan dukungan spirit kepada Netanyahu sejak 7 Oktober itu, mulainya perang itu Netanyahu menunggu 9 hari untuk kemudian baru menyampaikan telepon, menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya warga sipil dari pihak Israel. Dan juga pada saat yang sama juga Putin melakukan komunikasi dengan negara-negara yang ada Timur Tengah dan juga Hamas. Artinya apa? Bahwa Putin sebenarnya ingin mencoba menjadi pemain di Timur Tengah. Dia berupaya menjadi seolah-olah menjadi titik harapan bahwa bukan hanya Amerika Serikat yang bisa dijadikan partner di Timur Tengah, tapi ada juga Rusia. Dan saat ini sebenarnya juga Rusia diuntungkan dengan adanya konflik antara Israel dan Hamas, karena perhatian dunia itu agak berkurang ke Ukraina. Dan negara-negara Barat, Amerika Serikat sendiri dan juga negara-negara Barat juga terpaksa mengurangi pasokan persenjataannya ke Ukraina gara-gara adanya. Artinya kemudian tidak bisa kemudian diartikan secara utuh bahwa peran Putin pada saat di Dubai kemarin untuk kemudian menghadirkan gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Upaya itu ada sejak awal. Putin sudah menyuarakan bahwa harus ada gencatan senjata yang bersifat permanen. Dia mengecam jatuhnya korban warga sipil dari pihak Gaza. Dia juga mengecam jatuhnya warga Israel dari tergugurnya pihak warga sipil Israel. Artinya itu sudah keinginan semua pihak. Akan ditindaklanjuti tidak oleh Putin dengan hadir di Dubai kemarin? Itu yang menjadi masalah, karena sebenarnya yang pegang kartu ini adalah Israel itu sendiri. Siapa yang bisa menekan Israel untuk menghentikan invasinya, itu yang akan berpengaruh. Faktanya adalah Amerika Serikat sendiri yang merupakan induk semangnya Israel ternyata tidak bisa menghentikan Israel. Jadi bahwa itu lantas kita ada harapan bahwa Putin kemudian bisa menjadi penekan untuk Israel, itu kayaknya masih agak jauh dari harapan, masih cukup sulit, panjang untuk ke arah situ. Kecuali ada suatu hal yang memang membuat Israel diuntungkan. Artinya ada sesuatu yang bisa dia dapatkan dari Rusia dengan menghentikan invasi dia ke jalur Gaza. Oke, tapi kalau kita tadi dengar yang disampaikan oleh Pak Nurkolis bahwa ini untuk kepentingan nasional dari Rusia, tapi kedekatan hubungan antara Rusia, dalam hal ini Putin dengan Presiden Palestina begitu ya. Nah itu konversi kedekatan ini apakah dalam bentuk apa kalau kita bisa bayangkan ya? Ya sebenarnya kedekatnya sama Hamas ya. Kalau dengan otoritas Palestina, Mahmud Presiden Abbas Israel itu dan juga standar, Hamas, ya? hubungan yang standar, maksudnya hubungan antara dua negara lah begitu ya. Tapi kalau Hamas sendiri, artinya kesediaan Putin untuk berdialog dengan sebuah pemerintahan yang tidak sepenuhnya diakui, Hamas tidak sepenuhnya diakui oleh negara-negara dunia, khususnya Barat ya.
Tapi itu membuat kemudian Rusia bisa membuat menjadi semacam ada keseimbangan dalam relasinya dengan persoalan di Gaza gitu. Cuma memang apakah kemudian itu punya pengaruh gitu ya? Sebenarnya jika Rusia bisa meyakinkan atau Putin bisa meyakinkan Netanyahu bahwa jika Anda terus melakukan invasi ini maka akan begitu banyak risiko yang akan Anda hadapi yang Anda sendiri mungkin tidak kuat. Dan ini sebenarnya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Ekonomi Israel hancur, kemudian jumlah tentaranya juga hancur. Secara perang dia sebenarnya kalah di Gaza. Dan makin banyaknya kemudian jumlah korban yang gugur, khususnya warga sipil di jalur Gaza, itu akan mengganggu ketertiban dunia seperti dinyatakan oleh Sekjen PBB. Dan bahkan Sekjen PBB sudah mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB. Lucu juga kan ini situasi. Itu dia yang kita harapkan, harusnya dengan adanya kedekatan antara Putin dan juga Netanyahu ini bisa kemudian mengubah pola pikir Israel, termasuk dalam ini Presiden Israel. Begitu ya, kita harapkan seperti itu, tapi mohon maaf waktu kita singkat. Pak Nurholis, terima kasih banyak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia